Shalom bagi saudara dimanapun Anda berada dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan memberikan tema khotbah dalam penyegaran rohani. Carilah Allah selagi ia dapat ditemui. Saya ambil dari Yesaya 55 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, mencari uang dan harta adalah hal mudah, dan siapa saja dapat melakukannya. Karena mencari uang dan harta cukup memerlukan tenaga dan kecakapan otak. Tetapi mencari Allah memerlukan hati yang sungguh. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, jiwa yang penuh kerinduan. Mazmur 42 ayat 2, roh yang menyala-nyala dalam Roma 12 ayat 11, dan segenap tenaga dan raga kita dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27. Dan sedikit orang saja yang dapat melakukannya karena memerlukan penyangkalan diri dan penyalipan keinginan daging kita. Ada banyak orang-orang yang tidak mampu, yang tidak mau untuk melakukan itu, karena bagi mereka ketika mereka melepaskan segala apapun yang sudah mereka peroleh dan mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidaklah mudah. Karena itu pilihan yang harus mereka lakukan. Nah saudara, ribuan tahun yang lampau Nabi Yesaya memberikan anjuran untuk kita mencari Allah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, mengapa kita harus mencari? Saya dan saudara harus mencari Tuhan. Poin yang pertama adalah ayat 1, dia katakan begini, kalau kita baca dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 1, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Pertama-tama Tuhan mengundang kita untuk mencari Dia. Tuhan yang mengundang saya dan saudara, carilah Tuhan. Ayo semua orang yang haus. Betapa berbahagianya kita, karena yang undang kita adalah Tuhan sendiri, yang minta supaya kita datang mencari Dia. Tapi ajakan undangan Tuhan itu banyak orang abaikan, banyak orang tidak mengindahkan. Mereka menganggap nggak penting. Kita nggak bisa dapat apa-apa tanpa usaha, tanpa bekerja. Kita boleh bekerja, tapi kalau Tuhan tidak berikan kita nafas kehidupan, apa artinya pekerjaan kita? Makanya kita boleh bekerja, tapi Tuhan bilang, mari dengarlah suaraku memanggil engkau, datanglah. Dia mengundang saya dan saudara dimanapun Anda berada. Di dalam ada kecukupan dan kelimpahan. Ayat 1b berkata, ada kecukupan yang Dia berikan. Ayat 3b dia berkata, dalam Dia ada kehidupan. Dengar, kamu akan menikmati makanan yang baik, sajian yang lezat, kehidupan yang semakin hari semakin baik, dan ada progres kehidupan yang semakin hari semakin indah kalau Anda dan saya mencari Tuhan. Jadi kita boleh punya kekuatan, kita boleh pekerjaan, tapi jangan lupa, karena yang punya sumber segala sesuatu itu adalah Tuhan. Makanya dengarlah kalau Dia manggil engkau, mari datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, dan kita berkata, benar, segala sesuatu yang saya peroleh, saya dapat dengan segala usaha saya ini hanyalah terbatas. Tapi ketika saya dapat dari Tuhan, semuanya itu membahagiakan, menyenangkan, menyukakan, dan itu saya bisa hidup dengan penuh sukacita. Yang kedua, kenapa Dia mengundang kita? Karena Dia rindu bersekutu dengan saya dan saudara. Dia rindu berbicara dengan saya dan saudara. Dia rindu berkomunikasi dengan saya dan saudara. Kenapa? Ayat-ayat yang sebelumnya Dia katakan, selanjutnya Dia berkata bahwa Kau hendak mengikat perjanjian abadi dengan engkau. Ayat yang ke-8 kalau saya baca di sana, Dia katakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ada Tuhan menyatakan rancangan yang indah kepada kita, rancangan yang agung bagi orang percaya yang rindu bersekutu dengan Dia. Kalau kita baca ayat 12, di sana dalam Dia sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Saudara tidak bisa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera itu di luar Tuhan. Karena sukacita, damai sejahtera yang dunia berikan itu hanya bersifat semu sementara, tapi bersifat kekal abadi kalau itu berasal dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Maukah saudara berbahagia? Maukah saudara berdamai sejahtera? Maukah saudara bersukacita?
Mari rindu bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, sekali lagi kenapa Tuhan mengundang kita? Karena Ia sangat mengasihi kita. Orang yang diundang adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang khusus. Bahwa saudara diundang oleh Tuhan. Ketika kita diundang oleh orang lain untuk datang, berarti kita orang dianggap spesial. Orang menganggap kita orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang sangat-sangat dikagumi, dihargai. Apalagi kalau Tuhan yang mengundang kita karena Dia sangat mengasihi kita. Orang undang sana, kita ke pesta sana itu hanya untuk bisa menikmati jamuan. Kita tidak bisa menikmati kehidupan kekal. Tapi ketika Tuhan undang kita karena Dia mengasihi kita, Dia mau kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Marilah, kembalilah kepadaku, Tuhan katakan. Ada pengampunan yang melimpah. Allah menyediakan kemudahan untuk kita bersekutu, tapi manusia membuat semuanya begitu sulit. Berbagai dalih lebih menempuh hal yang di luar pikiran kita daripada kehendak Tuhan yang kita lalui, yang kita ikuti. Roh Kudus tidak pernah berhenti sampai hari ini untuk mengingatkan, menginsafkan kita, memberi pengertian, memberi pemahaman bahwa betapa pentingnya kita mencari Allah. Allah mencari kita bahkan dengan cara menghancurkan batas-batas pemisah antara Allah dengan kita. Dia mau supaya hubungan kita kembali. Kita akan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau ya Tuhan. Aku ingin bersekutu dan mencari Engkau supaya saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kemarin. Saya percaya ketika Anda mencari Tuhan, kehidupanmu akan diubahkan lebih daripada kemarin, hari ini, bahkan hari esok, lebih daripada hari ini dan selanjutnya. Karena Tuhan mengasihi saudara-saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.